DPR RI juga akan melanjutkan penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat memperkuat substansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Pemirsa, wacana undang-undang perampasan aset khususnya hasil tindak pidana kasus kejahatan korupsi akan menjadi senjata pamungkas untuk memiskinkan koruptor dan tentu saja untuk mengembalikan aset negara secara signifikan tanpa proses yang berbelit-belit. Dan saat ini proses pembahasannya masih terus bergulir di parlemen, namun dengan beragam catatan. Lalu sejauh mana proses pembahasan di DPR? Apa saja tantangan yang dihadapi untuk membuat undang-undang baru ini? Apakah komitmen dari wakil rakyat tersebut sudah sejalan dengan desakan publik? Mari kita bahas lengkapnya dalam Rumah Parlemen berikut ini. RUU perampasan aset pada saat ini sudah berproses di DPR. Banyak animo dari kumpulan masyarakat, organisasi, profesi maupun perorangan yang ingin memberikan masukannya. Sehingga kemarin Komisi 3 pada saat reses pun tetap terus membahas partisipasi publik dari rancangan undang-undang perampasan aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang sama sekali baru, bukan undang-undang perubahan. Karena itu lebih banyak yang dibahas pastinya dibanding undang-undang yang kemarin kita bahas di sini seperti KUHP, undang-undang polisi ya, yang hanya membahas beberapa pasal. Ini kita meng-create satu undang-undang sejak awal sekali ya. Bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan aset recovery untuk kerugian keuangan negara, jangan sampai terjadi abuse of power dengan mengatasnamakan undang-undang perampasan aset ini. Nah, ini yang kemarin kita masukannya banyak dari teman-teman dan kita perlu pengayaan soal itu. Saya memberikan pandangan akademis. Rancangan undang-undang perampasan aset terkait dengan tindak pidana perlu mengatur mekanisme pengawasan yang independen, mengingat kewenangan yang diberikan kepada negara dalam melakukan penelusuran, pembekuan, penyitaan, pengelolaan, perampasan hingga pelelangan aset merupakan bentuk pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara atas kepemilikan harta benda. Oleh karena itu, kewenangan yang besar tersebut harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Ada kekhawatiran ya yang sangat beralasan, jangan sampai nanti kalau sudah diketok palu instrumen undang-undang perampasan aset ini digunakan untuk sandra-menyandra kepentingan politik misalnya. Apalagi kadang ramai dilakukan di tahun politik. Nah, saya rasa ini yang menjauhi dari hakikat dari undang-undang perampasan aset itu kalau nanti sudah diketok palu ya. Ini kan masih RUU. Ya, ini yang tidak boleh sebenarnya dilakukan dalam pembuatan satu undang-undang. Pembuatan undang-undang itu kan dasarnya demi kepentingan negara dan bangsa, bukan demi kepentingan segelintir elit ya ataupun untuk kepentingan kelompok. Kita di Komisi 3 sedang bekerja dengan giat untuk bagaimana memenuhi harapan dari pimpinan DPR. Tapi kalau batang tubuhnya kan sudah ada. Tinggal bagaimana kita connect dengan sistem, ya KUHP, sistem KUHP, sistem pidana yang lainnya. Saya rasa itu bisa dapat kita capai. Kita di Komisi 3 konsentrasi untuk memasukkan perampasan aset ke prolegnas dan ini akan harus dibahas dan ini sudah kita mulai dan seluruh fraksi tadi setuju agar RUU perampasan aset itu dibahas dan menjadi undang-undang.
dan seluruh fraksi tidak ada yang membantah dan ingin agar kerugian negara akibat korupsi itu dikembalikan kepada negara dan untuk kesejahteraan rakyat. Memang kemungkinan besar ada peluang baik di sana dengan melihat asas peradilannya bisa lebih cepat bekerjanya. Tapi tentunya kecepatan saja kan nggak cukup ya dalam konteks kita bicara penegakan hukum. Apalagi dalam hal perampasan aset ini kan berarti ada perlindungan aset juga milik pribadi yang mungkin saja itu tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Nah, kalau kemudian tidak diuji di pengadilan, di mana itu akan diuji nantinya? Kalau itu kemudian diberikan peluangnya langsung disita tanpa proses menunggu pembuktian di pengadilan, biasanya banyak hal-hal yang secara formal atau material bisa kurang sebenarnya dan bisa membahayakan positioning bagi mereka yang sebenarnya pemilik dari aset itu yang harusnya juga dilindungi dan punya kepentingan hukum. Maka dari itu reversal burden of proof atau pembalikan beban pembuktian mutlak diperlukan. Dan sebenarnya ini mempermudah kerja dari penyidik juga. Dengan kata lain, si pemilik barang atau aset atau apapun bentuknya tadi yang berkaitan dengan tindak pidana atau tidak, dia harus membuktikan terlebih dahulu. Nah, ada istilahnya actori incumbit onus probandi kan. Siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Maka dengan demikian masing-masing ditempatkan pada posisi yang equal. Ada prinsip fair trial yang dijalankan dari awal. Dan itu menurut saya harga yang paling mahal dalam penegakan hukum saat ini. Orang melakukan satu perbuatan pidana tetapi aset pribadinya disita. Nah, di situ harus dibuat ketentuan pihak ketiga itu berhak mengajukan keberatan dan menyatakan salah sita. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitu lah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Perampasan aset ini tidak bisa dalam satu helaan nafas saja. Harus ada beberapa tahapan yang dilakukan. Ada kaidah dalam hal yurisdiksi hukum yang harus kita pahami. Banyak sekali pelaku-pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan itu menyempatkan asetnya di luar yurisdiksi di Indonesia. Maka yang harus dilakukan adalah kerjasama, baik regional, internasional gitu ya, multilateral, bilateral, apapun bentuknya, untuk menjamin agar ada kemudahan akses terhadap penegakan hukum di negara tetangga misalnya. Berarti pendekatannya harus G2G nih, government to government kan. Politik hukum ini sangat menentukan terhadap sebuah undang-undang, apa makna undang-undang tadi, bagaimana tujuan undang-undang tadi itu, kemudian bagaimana kita merasionalisasi dalam bentuk undang-undang itu sendiri. Itu jangan sampai undang-undang perampasan aset itu kita hadirkan tapi kita menabrak aturan-aturan yang ada. Jangan sampai itu dia tidak tahu menahu soal aset itu, akhirnya disita. Dia tidak bisa berbuat banyak. Apalagi kalau menyangkut perusahaan yang besar misalkan, itu banyak sekali kerugian di situ. Ada yang bisa dia diberhentikan dari kerja karena disita asetnya atau apa. Jadi macam-macam faktor yang harus kita pikirkan untuk bagaimana kita menghadirkan undang-undang perampasan aset ini. Pembantu, sopir, dan sebagainya, mungkin mereka atas nama dipakai tanpa sepengetahuan mereka. Pihak ketiga ini mungkin mohon diderivasi secara hukum menurut perspektif kedua ibu, sehingga tidak secara sembarangan kemudian pihak ketiga secara semena-mena dinyatakan sebagai bagian yang ikut terlibat. Pihak ketiga yang memanfaatkan celah hukum, wah ada barang murah ini kan, atau pihak ketiga memang pembeli yang baik, pihak ketiga yang baik sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Nah, yang baik ini yang kita lindungi. Ya, kalau dia mendapatkan aset dengan cara-cara yang benar, harga yang benar, prosedur yang benar, itu juga haknya harus dilindungi juga. Ya, jangan terus dia dikatakan kamu terlibat juga kasus korupsi, kamu terlibat kasus ini.
Padahal dia memperoleh dengan cara-cara yang benar. Itu harus dilindungi juga haknya. Hak milik pribadi itu juga harus diakui dan dilindungi dalam RUU perampasan aset ke depannya. Itu poin pertama yang kita tidak boleh lupakan ya. Dan dalam konteks tadi yang saya katakan, pembahasan RUU perampasan aset ke depan juga harus berani menyentuh hal-hal demikian. Karena pada praktiknya banyak yang ternyata penyitaan itu yang mungkin saja tidak ada kaitan dengan tindak pidana. Kami juga menjelaskan bahwa aset ini apabila disita harus juga diberi hak kepada orang yang merasa bahwa dia punya kepentingan. Contoh, orang melakukan satu perbuatan pidana tetapi aset pribadinya disita. Nah, di situ harus dibuat ketentuan pihak ketiga itu berhak mengajukan keberatan dan menyatakan salah sita. Jangan merugikan saya. Orang yang berbuat, jangan saya diminta pertanggungjawaban. Di rancangan ini kami masukkan juga. Kita harus membuat undang-undang yang punya nilai kemanusiaan juga, bukan kepada penjahatnya, bukan pelaku kriminalnya, tapi terhadap orang-orang yang tidak berdosa, yang saya katakan innocence tadi, yang harusnya dilindungi juga. Nah, kalau yang tidak dibunyikan dari awal, apa yang bisa menjamin mereka untuk mendapatkan atau memperoleh kembali hak mereka yang hilang tadi? Keinginan kawan-kawan semua di DPR, semua fraksi tetap ingin menggolkan undang-undang perampasan aset, dan kita sudah terus-menerus menerima narasumber tentang itu. Kita semua di Dewan ini serius, Pak, untuk menyelesaikan RUU perampasan aset ini, tetapi kita harus punya sifat kehati-hatian terhadap undang-undang ini. Kita mengapresiasi langkah dari teman-teman Komisi 3 ya, mulai gencar adanya meaningful participation, ada upaya untuk melibatkan mereka yang non-parlemen untuk memberikan masukan, pandangan, dan mudah-mudahan nanti diadopsi yang baik-baik itu ya. Karena sekali lagi ini RUU yang sebenarnya sudah lama dinawaikan tapi belum terrealisasi begitu ya. Mungkin ada tarik-menarik kepentingan, harapannya hanya bicara merah putih saja bagi demi kepentingan bangsa dan negara ini. Setiap masukan itu perlu dipertimbangkan. Nah, sebagai masyarakat kita mendukung langkah-langkah perbaikan demi Indonesia yang lebih baik tentunya. RUU tentang perampasan aset ini bukan semata-mata instrumen untuk merampas harta hasil kejahatan. Lebih dari itu, RUU ini merupakan wujud keberpihakan negara kepada keadilan, kepastian hukum, serta kepentingan masyarakat luas. Dan kejahatan kita sepakat bahwa kejahatan tidak boleh menjadi jalan untuk memperoleh keuntungan. Dan apabila pelaku masih dapat menikmati hasil tindak pidananya, maka penegakan hukum belum sepenuhnya mencapai tujuan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hadiran RUU ini diharapkan mampu memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh manfaat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Namun demikian, pembentukan undang-undang ini juga harus tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum, yang dimana mekanisme perampasan aset harus dirancang secara proporsional, akuntabel, menghormati hak asasi manusia sesuai Undang-Undang Dasar, serta memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang beretikat baik. Dengan demikian, efektivitas pemberantasan kejahatan dapat berjalan seiring dengan terjadinya due process of law. Kemudian, saya berharap kepada Komisi 3 DPR RI dapat terus mengawal pembahasan RUU ini secara cermat, terbuka, dan komprehensif sehingga Indonesia memiliki instrumen hukum yang tidak hanya kuat dalam memberantas kejahatan, tapi juga adil dalam penerapannya. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bukan hanya sekedar menghitung angka dan rupiah yang disita dan diserahkan ke kas negara, melainkan bagaimana komitmen dan juga integritas atas penegakan hukum di Indonesia. Publik tidak hanya menanti rancangan undang-undang ini disahkan, tetapi memastikan undang-undang yang akan lahir benar-benar tajam terhadap kejahatan korupsi, namun tetap adil dan menjunjung tinggi hukum itu sendiri. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Rumah Parlemen kali ini. Kami akan terus mengawal isu-isu strategis yang berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya Glorinata, sampai jumpa di episode Rumah Parlemen berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.